Infocusnya bisa dipakai jelas. Ada infocus. Infocus ada infocus. Oh, bisa dipakai. Oh, ada biasa. Baik, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala Muhammadan bidinin qawim wa siratin mustaqim. Man ittaba'ahu najaa wa man hada halak. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في الآية الأخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق الأمين. بادروا بالأعمال الصالحات فستكون الفتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجمر. الحديث كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. إلى حضرات الكرام الرئيس لتعمير هذا المسجد جمسبا حفظكم الله، وإلى لجنة تنفيذ لقيم هذا المجلس في هذه الليلة، وإلى الحاضرين والحاضرات المسلمين والمسلمات الشباب والفتيات المستمعات والمستمعين في هذا المجلس، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa pada saya bisa bersilaturahmi dalam kajian malam di Masjid Jamasba ini, yang mana ini merupakan sebuah karunia bagi saya pribadi. Allah takdirkan saya bisa mengaji di Bantu, dan Bantu ini sejarah bagi saya ketika saya membawa keluarga saya ke Yogyakarta. Sholat subuh pertama di Bantu ketika saya waktu itu membawa liburan keluarga pas di hari raya Idul Fitri 3 tahun yang lalu. Rencananya pengen ke Laut Parangtritis waktu itu. Sholat subuh di Masjid Bantu sebelah sana kalau tidak salah, sebelum yang di sini. Nah, cuma qadarullah nggak pernah bisa nyampe ke Parangtritis, ya, sampai bablas ke Klaten, Bapak Ibu. Bablas ke Klaten, nyampainya cuma ke Borobudur saat itu. Padahal rencananya mau bawa biar putra putri saya tahu seperti apa Parangtritis yang terkenal sejak ibunya dulu SMA, istri saya SMA, bilang Parangtritis itu dulu tujuan ketika karya wisata ke Jogja selain Borobudur dan yang lain. Ternyata kami belum ditakdirkan sampai ke Parangtritis membawa keluarga, sampainya ke Klaten. Akhirnya balik lagi hingga pada akhirnya lautnya Laut Cilacap, Nusa Kambangan malah yang kami kunjungi. Tapi alhamdulillah setelah itu saya bisa tahu Parangtritis itu tidak bersama keluarga saya. Nah, teringat waktu itu sholat subuh itu nyampe berhenti transit di Jogja itu adalah di Bantu. Hari ini Allah takdirkan saya bisa silaturahmi dengan jamaah pengajian Jamasba di Bantu ini. Jadi ini merupakan sebuah kenikmatan bagi saya pribadi, maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya. Salawat dan salam saya limpahkan pada Rasul dan kebahagiaan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita, yang kehadirannya menjadi isyarat kalau memang kita berada di akhir zaman. Ya, sampai-sampai Rasulullah SAW menegaskan, "Bu'istu ana wasah kahatain." Jarak diutusnya aku dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan beliau diutus dengan kejadian kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini 14 abad yang lalu.
Ya, Rasulullah SAW menyebutkan 14 abad dahulu seperti ini. Nah, hari ini kita mau bilang apa? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya. Waspadalah. Ya, tadi kita bahas dulu ini ya, bahwa kita bukan lagi dekat dengan hari kiamat. Besok kita berada di pintu gerbang kiamat. Apa yang membuat saya yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Setidaknya ada 2 hadis yang pernah saya baca berbicara bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khawadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Jika tahun-tahun kita rasakan penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat, maka yakini kita berada di pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah terasa ya? Oh, subhanallah. Nah, indikatornya ada 3. Yang pertama, yukadzabu fil shadiq, orang-orang yang berkata jujur dibohongi, yang berkata benar didustakan. Yang kedua, ketika yang benar dibohongi, yang jujur didustakan, wa yukadzabu wa yusaddaqu fil kadhib, para pendusta dibenarkan. Dan yang ketiga, setelah para pendusta dibenarkan, maka fayu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat satu kaum, pada pengkhianat satu bangsa diangkat menjadi penguasa dan pemimpin. Dari 3 hal tadi, mana yang belum terjadi? Sudah terjadi semua? Ya, di mana terjadinya? Di negeri entah berantah sana, di Mesir atau di Afrika. Ya. Kalau 3-tiganya sudah terjadi, berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Subhanallah. Sementara Bapak Ibu, ini khawatir ibu-ibu yang belakang kasihan begini, nanti lehernya pegal ya. Kalau saya berdiri tidak apa-apa Bapak Ibu. Boleh berdiri ya? Boleh. Baik. Ya, berdiri misalnya. Oh iya, ada ini ya, saya lupa ya. Berarti berdiri nggak boleh jauh-jauh di sini aja. Ya. Baik. Ya. Itu hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Sama Rasulullah dipersempit. Baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, la ayyamun, akan muncul hari demi hari. Ya, kalau tadi skalanya tahun, sekarang skalanya hari. Jika hari-hari kita diisi oleh 3 hal ini, itu pertanda kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang pertama, yurfa'u fiha al-ilmu, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Yang kedua, wa yanzilu fiha al-jahlu, kejahilian turun di mana-mana. Dan yang ketiga, wa yakthuru fiha al-haraj, dan banyaknya al-haraj di mana-mana. Yang pertama, ilmu diangkat dari muka bumi. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu dari muka bumi? Apakah tiba-tiba kita tidak punya ilmu? Orang tidak tahu matematika, itu bisa terjadi. Dan itu faktanya ada di depan kita. Ya, ada banyak orang tiba-tiba tidak mengerti matematika. 1 tambah 2 tambah 3 berapa Bapak Ibu? 6, bukan 123 ya? Apa itu? Iya. Ilmu diangkat dari muka bumi. Kata Rasulullah SAW, bukan berarti tiba-tiba manusia tidak punya ilmu. La yarfa'uha intiza'an mubasyratan minal ard, lakin Allah yarfa'ul ilma minad dunya biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi adalah diwafatkannya para ulama. Ulama-ulama kita sudah tahu, mereka sudah meninggalkan kita ya. Di tahun ini saja sudah berapa ulama kita yang meninggal? Ada Kiai Haji Arifin Ilham, kemudian ada Mbah Maimun juga meninggal, Maimun Zubair, Allah yarham. Dan juga ada Ustadz Jafar Umar Talib juga, yang subhanallah ilmu mereka pergi bersama perginya mereka ya. Kalaupun tidak meninggal dunia, dibunuh karakternya. Ulama-ulama yang lurus, yang menyerukan Quran dan Sunnah, yang mengajak kita untuk menjadi manusia seutuhnya, dikriminalisasi ya, diintimidasi, mau kajian bahkan dibubarkan, bahkan dilarang ceramah. Babeh sekarang di Jakarta sudah susah untuk ceramah. Konon saya dengar beliau sudah dilarang untuk mengisi kajian di lembaga-lembaga, di kantor-kantor. Nah, ini cara ilmu diangkat dari muka bumi. Ya, apalagi saya yang notabene berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu. Pastinya wah luar biasa berat. Makanya saya sudah memutuskan tidak akan lagi menjadi urusan akhir zaman, Bapak Ibu. Berat resikonya, ditangkap polisi.
Ya, maka saya sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi ustaz akhir zaman. Ustaz akhir bulan itu pilihan saya. Ustaz akhir bulan paling repotnya sama istri. Baik, Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama, diangkatnya ilmu dari muka bumi. Ada juga ulama menakwilkan hadis ini, diangkatnya ilmu dari muka bumi, ilmu kehilangan fungsinya. Seyogianya ilmu membuat orang dari salah menjadi benar, dari tidak paham menjadi paham, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari susah menjadi bahagia, dari menderita menjadi senang. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan bangsa kita? Ilmuwan, para sarjana S1, S2, bahkan doktor banyak di wisuda. Ribuan, mungkin puluhan ribu setiap tahunnya. Profesor pun dikukuhkan dalam bidang mereka masing-masing. Faktanya, apakah bangsa kita makin sejahtera? Justru kriminalitas dilakukan oleh mereka yang punya sederet gelar akademik. Bahkan kesesatan dilakukan oleh orang yang katanya adalah tukangnya ilmu. Contohnya apa, Bu? Pak? Milkul yamin boleh nah itu. Masya Allah. Kalau ini aja jadi dokter, Bapak Ibu. Masya Allah. Ya. Maka ketika ulama-ulama yang lurus dipermak, dibunuh bahkan, dan dibunuh karakternya, maka yang muncul adalah ulama-ulama ulama-ulama garis miring. Akibatnya apa? Umat tidak bisa membedakan mana hak dan batil. Babi dilalap, homer diminum, zina dilegalkan. Jahiliyah turun di mana-mana. Sudah terjadi kan? Bahkan mereka ingin ada undang-undangnya. Maka muncul rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang melegalkan zina dan LGBT. Ini bukti jahiliyah turun di mana-mana. Yang ngomong kayak gini ngakunya Islam. Ya. Nah, yang ketiga, wa yaksuru fiha al-haras, banyaknya pembantaian di mana-mana. Sekarang kita sedang menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita di Wamena dibantai dengan biadab dan keji. Allahu Akbar. 3 hal ini sudah terjadi, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Wamena, terutama saudara-saudara kita yang muslim, dari kezuliman mereka yang tidak mengenal kemanusiaan, yang sudah hilang nurani kemanusiaannya. Binatang saja tidak ada yang berani membantai seekor bayi dari rusa. Ada rusa yang akan diterkam ya oleh macan tutul. Dia tidak tahu ternyata rusa betina itu sedang nyetein anaknya, bayi yang masih bayi. Ibunya pergi, di depan ada bayi rusa. Saat bayi rusa akan diterkam, aduh masih bayi. Akhirnya bayi itu diurus sama macan tutul. Macan tutul aja nggak berani membantai bayi. Lah kemarin dikampak dan dibakar hidup-hidup. Ini bukti 3 hal ini sudah terjadi semua, bahwa kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian? Yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Yakin. Yakin ya Bapak Ibu? Yang jawab sedikit ini. Kayaknya masih senang, masih betah dibantu nih. Jadi gimana Bapak Ibu? Yakin kita berada di pintu gerbang kiamat? Yakin. Terus kapan nikah nih Mas ini? Udah di pintu gerbang kiamat Mas. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Yang ketiga, ini yang mengerikan. Umat Islam akan banyak dibantai di mana-mana. Hal-hal. Suatu malam bahkan Rasulullah pernah mengatakan, suatu saat Rasulullah terbangun dari tidur malamnya, seolah-olah mendapatkan wahyu dari Allah tentang nasib umatnya di akhir zaman. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsin rahimahullah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, istaiqadha Nabi sallallahu alaihi wasallam min naumih. Nabi SAW terbangun dari tidurnya. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Futihal yauma min radhiya juja wa majuja misla hadhi. Telah terbuka lubang Yajuj Majuj sebesar ini hari ini. Ya, waqada Sufyan bi'ayil asra. Sufyan memperlihatkan tangannya seperti ini. Ya, itu 14 abad yang lalu. Yajuj Majuj segini lubangnya. Hari ini sudah tidak ada lagi celah antara Yajuj Majuj dengan umat manusia. Menariknya Rasulullah menyebutkan bangsa Arab akan ditimpa keburukan yang telah mendekat dan dikaitkan dengan Yajuj Majuj.
Pertanyaan saya, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan bangsa Arab? Palestina bangsa Arab bukan? Suriah, Irak, Afghanistan, Mesir, Yaman, Libya. Bagaimana kondisi negara-negara itu? Sudah hancur kan? Hancur lebur. Ini pertanda bangsa Arab sudah berada dalam keburukan yang disebutkan Rasulullah SAW tadi. Bapak Ibu mau lihat yang mana? Mau yang Suriah, mau yang Palestina, mau yang Irak, mau yang Mesir, atau mau yang Yaman, atau mau yang mana Bapak Ibu? Oh, semuanya. Jadi nonton sampai selesai. Yang mana? Mau yang Palestina Bapak Ibu? Oke, kita lihat yang Palestina ya. Suriah. Suriah apa Palestina? Indonesia. Oh, Indonesia udah ada di Instagram, Mas. Baik, kita lihat yang Palestina boleh insya Allah. Tapi ini data yang saya akan perlihatkan yang lama Bapak Ibu ya, yang sekarang lebih dahsyat lagi. Tapi pemahaman besar umat Islam di mana
Ya, Bapak Allah, tadi Bapak Ibu bisa melihat kekenyakan Zionis Yahudi dalam roadmap mereka menuju Yerusalem. Yerusalem itu sebutan mereka. Sebutan kita adalah Al-Quds, yaitu kota di mana para nabi dan rasul dilahirkan dan dibesarkan. Tidak kurang dari 1.500 nabi dari Bani Israel dilahirkan di Al-Quds. Ya, di Al-Quds. Bahkan Nabi SAW dibesarkan di Al-Quds. Ya. Hari ini Al-Quds ada dalam ancaman untuk dihancurkan. Zionis Yahudi, mereka yakin bahwa the God who's waited, Tuhan yang mereka tunggu-tunggu telah ada dan akan segera tiba. Maka kewajiban bagi mereka menyediakan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Tuhan bagi mereka, Dajjal bagi kita, Mesayah. Ya. Dan saya pernah mendapatkan data di sini ada Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri yang sekarang terpilih kembali untuk periode yang ketiga kalinya menjadi Perdana Menteri Zionis Yahudi, pernah bertemu dengan Rabi Yahudi agar diperintahkan untuk melakukan persiapan mempercepat kedatangan Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, yang bagi kita Dajjal. Bahkan saat ini mereka sedang bereforia untuk senang. Kenapa senang, euforia? Karena ciri-ciri Dajjal atau Tuhan yang mereka tunggu-tunggu, Mesayah, akan tiba adalah apabila telah lahirnya seekor sapi jantan berwarna merah tanpa cacat dan mulus. Dan ini sudah terjadi. Pernah mendengar Bapak Ibu? Pernah mendengar. Nah, ini isyarat kalau memang versi mereka Mesayah akan tiba. Dan saya mengkhawatirkan memang Dajjal akan segera tiba. Rasulullah SAW pernah menyatakan ciri-ciri kedatangan Dajjal. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Inna qabla khurujid Dajjal Thalathu sanawat syidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal akan ada 3 tahun tersulit bagi kalian tinggal di muka bumi. Fiha jau'un syadid. Di 3 tahun itu akan terjadi kelaparan yang sangat. 3 tahun Bapak Ibu sebelum kemunculan Dajjal. Yamrullahu as-sama fi sanatil ula. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langit di tahun pertama. Antah bisa sulusa matriha, untuk menahan sepertiga air hujannya. Maka di tahun pertama sepertiga hujan tidak turun ke bumi. Saya dengar Jogja sudah lama tidak dapat hujan, betul? Hati-hati Pak, jangan-jangan ini tahun pertama. Ya. Wa ya'murul ardu antah bisa sulusai nabatia, dan Allah perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya. Ya. Itu tahun pertama. Maka gagal panen akan banyak terjadi di mana-mana. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah mengatakan, wa fi sanati tsaniyah, di tahun kedua Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Yamrullahu as-sama an tahbita sulusai matriha. Ya, Allah perintahkan langit menahan 2/3 hujannya, memerintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya. Kekeringan makin meluas, kelaparan mulai terjadi di seluruh negara. Dan yang ketiga, wa fi sanati tsalitsah, yamrullahu as-sama an tahbisa kullal matar indah. Ya, indah. Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya, fala tuqtiru qutratun minas sama fitil kasana. Maka di tahun ketiga tidak setetes pun hujan turun di muka bumi. Wala tunbitul ardu nabata walau kana bibahid. Ya. Dan bumi diperintahkan untuk tidak menumbuhkan satu tanaman pun di muka bumi. Maka kematian banyak terjadi karena kelaparan. Di tahun itulah Dajjal akan muncul. Di tahun ke-3. Kalau tahun 2019 ini adalah tahun pertama, berarti Dajjal muncul tahun berapa? 2022. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap, insya Allah, alhamdulillah masih sudah siap. Baik, Bapak Ibu berkata Allah, yang jelas memang 5 tahun ke depan kita akan mengalami kesulitan luar biasa. Ya, akan mengalami susahnya kita hidup di dunia 5 tahun ke depan. Untuk demikian, nanti kita bahas Bapak Ibu ya. Waktu kita masih panjang? Ini baru jam berapa ya? Baru jam 8 ya? Alhamdulillah, kita sampai jam 9. Baik, sampai jam 10.
sampai subuh, ditagih sampai subuh ya. Baik, Bapak Ibu, boleh saya perdalam sedikit tentang ini? Boleh. Baik. Ya. Sesuatu yang tidak masuk di akal bagi saya pribadi. Di Palestina itu ada 5 juta Yahudi, hanya 5 juta Yahudi di Palestina. Dan di sekeliling Palestina ada 300 juta umat Islam. Pertanyaan saya, bagaimana bisa 300 juta umat Islam kalah sama yang 5 juta Yahudi? Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah mengatakan, jangankan dengan jihad fisabilillah, dengan perang melawan Yahudi, kencing barang-barang tenggelam tuh Yahudi. Untuk kencing barang-barang pun gak bisa tuh umat Islam. Yang ada adalah berhenti mobilnya ke pinggir jalan, lalu buka pintu mobilnya, kencing di pinggir jalan. Itu di jalan tol di Bandung, Bu, bukan di sini. Ya Allah, itu kencing di pinggir jalan tol. Yang ada umat Islam seperti itu. Nauzubillah. Itu bukan perbuatan yang baik. Tapi faktanya, bagaimana 5 juta Yahudi bisa mengalahkan 300 juta kaum muslimin? Strateginya, the fight, dipecah belah et impera. Umat Islam yang umatan wahidah mayoritas seluruh dunia dipecah-pecah dalam frame nasionalisme. Sudah dipecah-pecah dalam frame nasionalisme, dipecah-pecah dalam multi ormas, orpol, sekte, madhab, makin susah umat Islam untuk bersatu berjamaah, maka makin mudah diperangi. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan, yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalati laqas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia seperti hidangan yang siap disantap oleh para pemangsanya. Lihat Palestina, tadi negara-negara Arab. Para sahabat bertanya, amin kilatin nahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit pada saat itu? Bal antum yaumaidin katsir, bahkan jumlah kalian banyak saat itu. Walakinakum, boleh saya memperlihatkan sesuatu Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak yang tersinggung ya. Maksud? Baik, ini strategi mereka untuk membatalkan keislaman kita. Maka para orang tua, terutama ya kita semua, para ulama, wajib mengingatkan agar ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin, oleh kita. Apa itu Bapak Ibu rahmati Allah? Baik, kita lihat yang satu ini Bapak Ibu. Ini saya ambil kasus yang lama saja, karena kasus yang baru kalau masih hangat resiko berat bagi saya. Maka saya buka kasus lama saja. Tapi ini lebih canggih, yang sekarang lebih canggih lagi daripada yang dulu. Walaupun ini yang dulu, tapi efeknya besar buat iman Islam kita. Semula kita juga tidak kenal Assalamualaikum, karena Assalamualaikum itu versi Arab, versi Ibraninya adalah Shalom Aleichem. Jadi kalau sampai Assalamualaikum itu sama Shalom Aleichem. Saya nggak ngerti ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini kalau sholat berapa kali? Sholatnya berapa kali Bu? 1 kali. Salah. Yang betul 7 kali. Siapa yang ngawur nih Bu? Kalau bahasa Sunda liar, liar itu pusing, tapi bukan pusing ini, maksudnya liar pemikirannya, bukan pusing kepalanya. Apa bahasa itulah ya. Nanya sholat sama orang Kristen, udah gitu dijawab sendiri sholatnya 7 kali. Selama ini kita sholat wajib cuma 5 kali ya Bapak Ibu ya. Setahu kita sejak zaman Rasul sampai sekarang cuma 5 kali. Nah, dia bilang 7 kali. Bapak Ibu, dia pun salah melakukan pertanyaan ini. Nanya sholat sama orang Kristen, emang orang Kristen sholat? Ya. Apa dia tidak paham apa itu sholat? As-salatu hiya amaliyatun afdaliyatun jasadiyatun. Ya, muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat adalah ibadah fisik paling utama, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Ya.
Salat itu hanya menyembah Allah, maka penyembahan kepada selain Allah tidak bisa disebut salat. Udah gitu dia jawab 7 kali, Bapak Ibu. Ngawur dia. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, sholatnya 7 kali. Kalau sampai 7 cuma sekali kurang. Makanya Yesus itu kalau jam 12 malam dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam. Subuh itu doa pagi. Duha itu doa antara gugur dan siang. Jadi sama sebenarnya. Ngaku deh ya aku, ngaku deh ahli sunnah tapi khotbah di gereja. Kalian tenang dulu, orang ahli sunnah. Jangan ikut-ikut orang seperti itu. Mereka mengaku ahli sunnah, bukan ahli sunnah, itu ahli bola itu. Ini mulai terjadi di Indonesia. Orang-orang yang mengaku dia orang-orang hebat, orang-orang kiblat, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama, Tuhannya sama. Saya ahli sunnah wal jamaah, saya orang mustajab NU. Tetapi saat ini banyak orang-orang NU yang otaknya sudah mulai dirusak oleh orang-orang tua, yang mereka mengatakan semua agama sama. Mereka dakwah di dalam gereja, bukan dakwah, mereka justru menghina agama Islam di depan orang-orang kafir. Adik-adik, ini mulai banyak orang-orang yang mengaku NU tapi rusak. Saya tidak peduli dia kiai Allah dan orang ujar. Siapapun yang melakukan seperti itu, ojo dicegah didoi. Mereka penyakit-penyakit yang ada di negeri ini. Ini peringatan tiap tahun kosong ini ada. Tahun muda akan sampai buruk. Nanti anak-anak kita suruh mau muda, suruh berterbangan yang jeruk gereja. Nanti bakal begitu toleransi. Nanti anak-anak kecil yang terbang di udang kalau mau ke gereja. Tolak, pastor itu tolak terus. Bapak Ibu, saya bertanya kepada Bapak sekalian, siapakah yang pertama kali melantunkan salawat Badar? Tala'al badru alaina, telah muncul, telah terbit menuju kami, tiba kepada kami bulan purnama yang terang benderang membawa cahaya Islam, rahmatan lil alamin. Min saniyatil wada, dari arah saniyatil wada. Wajib syukru alaina, wajib bagi kami bersyukur kepada Allah mada'anil lahida, selama Rasulullah menyuruh kita untuk ada dalam ikatan tauhid ini. Siapa Bapak Ibu? Sahabat Ansar. Sahabat Ansar melantunkan salawat Badar karena menyambut orang mulia kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk. Hari ini terjadi orang atau santri melantunkan salawat Badar yang disambut siapa? Bapak Ibu, ini jahiliyahnya umat Islam. Jahiliyahnya umat Islam hari ini, betul. Siapa yang disambut? Allahu Akbar. Lalu di mana furqannya? Lalu di mana izah kita sebagai umat Islam kalau begini? Ini yang sesat kiainya juga. Nauzubillah. Sudah jelas kita ini lebih mulia karena keimanan kita. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah diri di hadapan mereka. Kalian yang lebih mulia di hadapan manusia dan di hadapan aku, kata Allah. In kuntum mu'minin, itu pun jika kalian yakin dengan wahyuku, dengan risalahku, kata Allah. Mereka menghinakan sendiri di hadapan orang kafir, dan mereka telah melakukan hal yang salah. Seharusnya mereka menyambut orang mulia seperti Rasulullah, paling tidak para ulama. Ini yang disambut. Oh mama,
bukan ulama, papa, masya Allah, masya Allah. Bapak Ibu, ini jahiliyahnya umat akhir zaman, dan ini tanda akhir zaman, toleransi yang kebablasan. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu, terutama orang tua, mendidik anak-anaknya, fahamkan mereka tauhid dan ajarkan mereka al-wala wal bara. Terangkan pada putra putri kita bagaimana cara mereka mewujudkan syahadat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang harus mereka patuhi, siapa yang harus mereka tolong dan mereka cintai karena Allah. Ajarkan pada mereka untuk memposisikan kawan sebagai kawan, lawan sebagai lawan. Betul? Takbir. Alhamdulillah, ternyata masih semangat. Saya kira udah pada ngantuk ya Bapak Ibu. Baik, gimana lanjut Bapak Ibu? Ini menarik tayangan seperti ini. Beginilah cara musuh-musuh Islam di akhir zaman menghancurkan kita umat Islam. Lalu kan? Yang ini siapa Bapak Ibu? Natali Pak. Lihat ini santrinya. Ini sudah diskenalkan demikian. Masya Allah. Ini Bapak Ibu. Ini kiainya juga ada. Lupakah kita Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu, Singapura negara Islam bukan? Apa agama Singapura? Kebanyakan di Singapura ini sekarang orangnya orang mana? Cina. Dan kita tahu agama orang Cina apa? Dulu Singapura itu Muslim punya Bu, orang Melayu yang punya dulu. Semuanya Melayu, Muslim. Lalu Lee Kuan Yew datang persis pakai kemeja pendek warna putih, pakai peci hitam. Aduh ini kumuh, dibikin, dibantu infrastrukturnya. Diangkat perekonomiannya, dibikin mereka punya hutang budi sama Lee Kuan Yew. Oh baik orangnya, dipilih dia jadi Perdana Menteri Singapura. Lalu dirubah, dihabiskan mereka. Sekarang Singapura tidak ada orang Islam yang menguasainya. Habis tuh orang Islam Singapura. Begini strategi mereka. Nah sekarang di Indonesia. Apakah kita ibu-ibu? Hati-hati. Tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah. La taqumu sa'atu. Kiamat tidak akan terjadi hatta tuqatilu qauman, sehingga kalian berperang melawan satu bangsa. Sigorul ayun, juludum ahmar, zulfalulub, wa mujum kal majanil mutraqah. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian berperang dengan bangsa yang mata mereka sipit, kulit mereka merah, hidung mereka pesek, dan wajah mereka lebar seperti tameng. Bangsa mana? Sudah datang belum ke bangsa Indonesia? Sudah. Berarti kita yang akan berperang melawan mereka. Jangan takut, Allah bersama kita. Ini isyarat kebangkitan Islam telah dekat. Betul? Yakin Islam akan bangkit? Kapan? Kita bahas nanti ya, di akhir ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang saya satu ini. Sutangan lagi, mana hijabnya? Ini toleransi yang kebablasan Bapak Ibu, yang membatalkan keislaman kita. Hati-hati ya. Intisyarul kafirin wal musyrikina biqitalil muslimin fahuwa kufrun. Menolong orang-orang kafir, menolong orang-orang musyrik ketika mereka memerangi umat Islam, ditolong demi pangkat, demi jabatan, kafir dia. Tegaskan pada mereka, Allahu Akbar. Ini Islam dan ini toleransi. Bapak Ibu, hati-hati, Islam dirusak oleh orang-orang munafik. Pinter mereka. Umat Islam mayoritas di Indonesia ibarat pohon besar Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak ada keberatan ceramah saya kayak gini? Ini aslinya saya Bapak Ibu. Makanya kalau saya kajian pasti ada yang ngintelin. Intel mas? Boleh saya pinjam papan tulisnya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu rahmati Allah, umat Islam ini ibarat pohon besar. Musuh-musuh Islam ingin mendumbangkannya. Begini strategi Barat menghancurkan Islam dulu dan sekarang pun sama digunakan. Nah ini kita nih.
sekelilingnya ya. Mereka ingin menghancurkan umat Islam, mereka hanya punya mata kapak saja. Mereka mencoba ingin menghancurkan umat Islam, tapi mereka hanya punya mata kapak saja, Bapak Ibu. Apakah bisa hanya dengan menggunakan mata kapak dipegang dengan tangan, dipukulkan ke pohon tadi? Yang tumbang pohonnya apa tangannya? Tangannya. Pintar mereka. Ambil ranting dari pohon yang akan mereka tumbangkan, masukkan ke sini. Nah, gitu. Dipegang ranting tadi, pukulkan. Tumbang tidak? Tumbang. Untuk menghancurkan umat Islam hari ini, ambil orang Islam yang munafik, yang akidahnya bisa dibeli dengan pangkat dan jabatan atau triliunan. Oh, kan saya udah nanya tadi, ada yang tersinggung gak nih? Dia ambil, dia cuci otaknya tuh. Berhasil. Ulama mau kajian dicegah, dibatalkan. Paus disuntangannya. Ngawur kan orang kayak gini. Nih, kalau bukan karena orang munafik yang seperti ini, umat Islam tidak akan terhina sampai sekarang. Al-Hafiz Abdullah Azam Syekhul Mujahizin benar-benar mengatakan rahimahullah, andaikan kalian punya 10 peluru, cukup 1 peluru saja yang kalian tembakan pada musuh-musuh kalian, 9 peluru lagi tembakan pada orang-orang munafik yang ada di tengah-tengah kalian. Demi Allah, kalau bukan karena orang munafik, kita tidak akan pernah kalah dalam membela Islam. Betul? Orang-orang munafik yang kayak gini nih, alhamdulillah mereka muncul, sehingga kita tahu kalau nanti jihad terjadi, siapa yang harus kita habisin duluan. Bapak Ibu, ini cara kita mempertahankan izah dan kehormatan kita. Kalau kita diam saja, habis kita dihina dan injak-injak terus syariat Islam dipermalukan sekarang. Di negara kita, Islam diinjak-injak, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hati-hati, ada kemaksiatan di depan kita, kita diam saja, hancur kita. Inna Allah Azza wa Jalla la yu'adzabul 'ammah bi'amalil khassah. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Tinggi tidak akan pernah menyiksa satu bangsa hanya karena kezaliman segelintir orang. Nah, kalau yang maksiat sedikit orang, segelintir orang, yang mereka yang diazab. Gak mungkin satu kampung, satu bangsa habis diazab Allah. Tidak, Allah tidak zalim. Hatta yarawul munkara baina zahranaihim, sampai mereka menyaksikan ada mungkar di depan mereka. Sebut saja LGBT. Mungkar kan? Jauh lebih keji daripada zina. Zina masih dibedakan, ada muhsan dan ghair muhsan. LGBT tidak dibedakan oleh Allah. Habis mereka diazab. Dan tidak ada azab yang lebih dahsyat ketimbang azab yang Allah berikan pada kaum homoseksual, kaum Nabi Lut alaihissalam. Ada kemaksiatan di depan kita, kita mampu mencegahnya, tapi kita diam saja. Wis biarin tetangga kita, wis menang baik, rame nanti. Wis ayo nang melebu nang. Gitu ya, Pak. Ada maksiat dibiarkan padahal kita mampu mencegah kemaksiatan tadi. Apa kata Rasulullah? Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka diam saja maksiat ada di depan mereka, adzabahullahu khassah wal ammah, maka Allah hancurkan mereka yang maksiat dan hancurkan kaum yang membiarkan maksiat itu terjadi. Apa mau dibiarkan RUU PKS PS ini disahkan? Tolak, betul? Tolak semua undang-undang tadi. Kalau istri aja nggak boleh dianuin, ya ngapain ditikah? Amin. Selamat datang Bapak Ibu di Indonesia akhir zaman. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu. Kasihkan saya. Nggak apa-apa ceramah saya kayak gini Bu, Pak. Nggak ada yang kebakaran jenggot. Ya. santri serta 200 Al-Quran. Insya Allah. Insya Allah.
Bapak Ibu rahmati Allah, jangan mau dibodoh-bodohi oleh orang munafik seperti ini. Ya, begini cara berpikir kaum liberal. Dia memelintirkan kaidah-kaidah Islam dengan nafsu dan syahwat mereka hanya demi dunia. Bukan muslim kalau zalim, betul? Apa arti muslim? Al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Seseorang dikatakan muslim kalau muslim yang lain ataupun manusia yang lain selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Nah, kalau zalim bukan muslim namanya. Ini dia memelintirkan arti kata-kata, enaknya aja. Mereka yang membantai, kita yang disalahkan, betul? Nah, itulah mereka. Karena mata mereka sudah tidak bisa membedakan hak dan batil. Telinga mereka sudah tersimbat dengan dunia. Hati mereka penuh dengan syahwat dunia. Maka bagaimana mungkin mereka bisa mengenal agama yang sesungguhnya? Bapak Ibu, gembirakan orang-orang seperti ini dengan api neraka dan siksaan yang pedih. Allah yang perintahkan begitu. Surat An-Nisa ayat 138 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Berikan kabar gembira pada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka siksaan yang pedih. Wahai orang-orang munafik, bergembiralah kalian, Allah menyediakan azab yang pedih bagi kalian. Siapa orang munafik yang harus kita gembirakan dengan siksaan yang pedih? Alladzina yattakhiduna al-kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin selain pada orang beriman, penolong, teman setia, teman kepercayaannya. Dan jelaskan dalam Al-Quran Bapak Ibu, dia memutarbalikan hukum dalam Islam. Hati-hati, umat Islam yang mengikutinya celaka. Betul demikian, nanti kita bahas ayatnya. Kita selesaikan yang satu ini Bapak Ibu. Ibnu Taimiyah, pemimpin yang adil non-muslim jauh lebih daripada pemimpin muslim yang zalim. Saya bacakan maksudnya. Inna Allah yuqimud dawlata adilata wa in kana kafiratan wa la yuqimud zalimata wa in kana musliman. Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara adil walau negara itu dipimpin oleh seorang muslim kafir, dan Allah tidak akan melanggengkan memperkuat negara zalim wengkang musliman terwujud orang-orang yang Islam. Dunia terdumu ma'adil kufri wala terdumu ma'adil Islam. Dunia ini bisa langgeng, bisa tegak dengan keadilan dan kekufuran, dan tidak akan langgeng dengan kezaliman dan Islam. Allahu Akbar. Semoga Allah memberikan kesempatan bagi saya. Jika dia bertemu dengan saya Bapak Ibu, pahala besar bagi kita. Allahu Akbar Bapak. Inilah hancurnya bangsa kita oleh orang-orang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah. Tadi sudah jelas kata-katanya kan? Suatu hari Huzaifah bin Yaman bersama Rasulullah SAW. Kunna nahnu fi majlisin ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Adalah para sahabat bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Ya Rasulullah, amal apa yang paling Allah cintai? As-salatu fi awali waktiha, salat di awal waktu. Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahabah? Siapa yang paling pertama yang harus kami dulukan? Ibuku atau ayahku? Ibumu, ibu ayahmu. Terus para sahabat bertanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan ayyudrikani. Aku bertanya tentang keburukan pada Rasulullah, khawatir keburukan itu menimpa aku dan aku tidak menyadarinya. Orang cenderung menampakkan kebaikan, tapi keburukan cenderung disembunyikannya karena menjaga gengsi. Huzaifah sebaliknya, keburukan yang beliau tanyakan. Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah. Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah ya Rasulullah. Kami mabuk, kami berzina, kami mengundi nasib, kami berjudi, bahkan kami mengubur bayi kami hidup-hidup, bahkan kami menyembah berhala. Faja'alallahu bihadzal khair, lalu Allah mendatangkan Islam ini kepada kami. Maka kami kembali pada fitrah kami, mulia kami sebagai manusia hamba Allah dengan mengabdi hanya kepada Allah. Ahal bada hadal khair min syarrin. Apakah setelah zaman kebaikan kita sekarang ini akan ada zaman keburukan? Ada, kata Rasulullah. Bala, ada. Naam.
Wa hal ba'da dzalika syarrun min khair? Apakah setelah keburukan pertama tadi akan ada kebaikan yang kedua? Ada. Lakinna fihi dakhanun, tapi di dalamnya ada dakhan. Di dalam masa kebaikan yang kedua setelah keburukan masa pertama. Bapak Ibu, dahon ya, tahu dahon Bapak Ibu ya? Asap kabut yang membuat kita samar membedakan mana laki-laki mana perempuan. Ini laki-laki apa perempuan ya? Namanya Lucinta Luna. Amin. Ya. Aduh, saya sebut namanya. Mas diedit ya Mas ya? Baik Bapak Ibu. Nah, wa man dakhalahu ya Rasulullah. Ini cerdasnya Huzaifah. Sebelum paham dia terus bertanya, apa dahonnya Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan Quran dan memberikan sunnah bukan dengan sunnahku. Tuh lihat, Gus Dur tidak berjenggot, Nurholis Majid tidak berjenggot. Siapa lagi? Ya, itu pun tidak berjenggot. Lah makin panjang jenggotnya makin gojek. Punten ya para bawah punten. Aduh, nggak mungkin saya bilang begitu. Allahu Akbar. Nah ini orang yang kayak gini Bapak Ibu. Kaum yang menjadi dakhan, yang membuat umat Islam jadi samar melihat agamanya. Jahiliyah jadinya kan umat. Ya. Wahal bata dari khairin min syarrin, apakah setelah kebaikan yang kedua ada lagi keburukan? Ada lagi keburukan. Dan di dalamnya du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru-penyeru yang berdiri bukan di pintu surga tapi berdiri di pintu neraka jahannam. Man adzabahum qadzafuhum fiha, barang siapa yang memenuhi propagandanya maka dia terjerumus ke dalam neraka bersamanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu rahmati Allah. Maka kemudian para sahabat Huzaifah Rasul mengatakan lagi, ta'rifu minhum ma tunkiru, kalian mengenal mereka dan kalian ingkari mereka. Sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Hum min jildatina, kulitnya sama dengan kita kata Rasulullah. Muslim, namanya aja nama Arab kan, wajahnya wajah Arab. Wa yatakallamuna bi alsinatina wa yatakallamuna bi alsinatina, berkata-kata dengan lisan-lisan kita, bicara agama, bicara fatwa, bicara kepemimpinan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, kita buka Quran surat At-Taubah ayat 31. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 31, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih Isa ibn Maryam rasulullah. Arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanallahi amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala subhanahu amma yushrikun. Ya, syukran. At-Taubah 31. Ittahadu ahbarahum, mereka menjadikan alim-alim mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, arbabam min dunillah, sebagai Tuhan selain Allah. Wal masih ibn Maryam, dan mereka mempertuhankan Al-Masih bin Maryam. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu ilaha wahida, melainkan menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanahu amma yusrikun, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Adi bin Hatim baru masuk Islam, dia ahli kitab tadinya. Ya Rasulullah, ma ra'aituhum ahlal kitabi al-yahuda wan nasara yarka'una aw yasjuduna amama ahbarum wa rubbanum, kaifa yuqalu dzalik? Ya Rasulullah, saya ahli kitab dulu, saya tidak pernah melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani ruku dan sujud di hadapan pendeta mereka, di hadapan alim-alim mereka. Kenapa mereka dikatakan menjadikan alim-alim mereka, rahib mereka sebagai Tuhan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Rasulullah menegaskan, bal ya'budunahum, bahkan sungguh mereka menyembahnya. Kaifa yakunu dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi Rasulullah? Inna ahbarahum wa ruhbanahum yuhallaluna ma haramallahu lahum wa yuharrimuna ma ahalallahu lahum. Sesungguhnya alim-alim mereka, pendeta-pendeta mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah mengharamkan apa yang Allah halalkan,
fayattabi'unahum, lalu manusia mengikutinya. Fakadzalika ya'budunahum, maka begitulah cara manusia umat menyembahnya. Artinya apa? Jika hari ini ada orang ngaku kiai, ada orang ngaku ustad, ada orang ngaku ulama, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu umat mengikutinya, begitu cara kiai itu disembah. Demi Allah, ini perilaku ahli kitab yang membuat mereka diazab Allah. Bapak Ibu, jujur ya. Mau jujur sama saya Bapak Ibu? Ya, baik, saya tanya dari keyakinan saya. Memilih pemimpin dari orang kafir, halal apa haram? Haram. Ada tidak yang menghalalkannya? Ya. Diikutin tidak? Ya. Begitulah cara ulama itu disembah. Ada kan? Tuh gelarnya Kiai Haji Bapak Ibu. Hilang tauhidnya. Padahal dulu ngingetin kita dengan tauhid, tapi sekarang pindah ke tetangga sebelah. Usah disebut ya. Jangan disebut Bapak Ibu. Allahu Akbar. Nah ini fitnah akhir zaman.